Habis sisa belajar Bilal Jumat ya, nggak apa-apa, nggak bisa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa ba'da maghrib sampai dengan waktu isya kita sama-sama niatkan selain thalabul ilmi juga niat untuk beriktikaf. Kita sama-sama membaca doa niat iktikafnya supaya duduk kita di sini, kelelengan kita di sini, aktivitas kita di masjid ini menjadi nilai pahala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sebelum kita masuk ke materi sesuai dengan jadwal hari Selasa malam Rabu adalah jadwal untuk kita sama-sama belajar tentang fadilah zikir, keutamaan zikir. Tapi sebelum itu yang diucapkan wabil khusus umumnya mewakili atas nama DKM mengucapkan banyak terima kasih kepada para ahli sedekah, baik itu materi, secara tenaga, fikir dan lain sebagainya. Insyaallah itu semua menjadi amal jariah. Kemudian tadi telah masuk sedekah jariyah berupa yatrah sebesar 120 juta dari almarhumah Ibu Hajah Kutaibah binti Bapak Kusen. Insyaallah niku dados amal jariyah kang pahalai terus mengalir. Sapa wonge sing salat teng Masjid Jami' Nurul Huda, maka para ahli sedekah bakal oleh pahala. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa saja yang salat di Masjid Sukaselamet, yang mana Masjid Sukaselamet merupakan patungan wong Sukaselamet alias sedekah wong Sukaselamet, maka wong Sukaselamet oleh bagian pahala dari setiap majelis ta'lim, pengajian, kajian utawi apapun itu dari nilai ibadah yang dilaksanakan di masjid, maka pahalanya akan kebagian. Baru saja alhamdulillah maghrib tadi telah diterima ya, disaksikan oleh Bapak Kugu juga, oleh beberapa pamong desa, 120 juta. Syukran katsiran, jazakumullah khairal jazaa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح عمتك الفقيرة Ibu Hajah Qutaibah binti Bapak Husain في وصولها وفروعها وأهل سلسلتها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها شيء لله تعالى لها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah kayak ngimpi ya Allah subhanallah ya Allah banyak nyebut Allah nih Allah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja Allah Allah kaifa haluk Allah kita zikir dulu ya Allah Allah subhanallah Allah akbar innamal mu'minuna alladhi إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا Sungguhnya orang-orang mukmin apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum maka hatinya akan bergetar wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka imannya akan semakin bertambah. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dalam hatinya ada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apabila disebutkan nama Allah maka hatinya akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu dibacakan Al-Qur'an maka akan bertambah imannya. Kita begitu enggak dibacain Quran nambah beli iman ya? Panas. Kita kalau dengerin orang baca Al-Quran itu nangis. Kata Hasan, kenapa Hasan nangis? Gak ngerti apa yang dibaca. Gak apa-apa ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ngerti nggak? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan Al-Qur'an imannya bertambah. Ciri-ciri orang mukmin begitu. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا
qadir. Nambah enggak imannya? Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah, taubatan nasuha, kembali dengan cara kembali yang benar-benar kembali, tidak akan kembali kepada kemaksiatan, atau yang disebut dengan taubat nasuha. Maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan memasukkan kalian ke dalam syurga yang di dalamnya ada sungai yang mengalir. Allah. Maka berbicara tentang fadilah zikir, kita luruskan niat dulu dalam berzikir. Karena zikir itu merupakan salah satu sifat sahabat. Artinya sahabat itu senantiasa berzikir. Maka zikir itu maknanya apa? Zikir secara bahasa berasal dari kata dzakara yadhkuru dzikran wa madhkaran fahuwa dzakirun. وذاك مذكور اذكر لا تذكر مذكر. Secara bahasa maknanya bisa juga menyebut zikir. Uzkur ya akhi, sebutkan. Madhkur, yang tersebut. Siapa madhkur? Allah. Zikir juga bisa kadang-kadang maknanya mengingat. Maka kata lain daripada salat adalah zikir. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau kufur. Maka ditinjau secara bahasa, zikir itu bisa artinya menyebut, bisa juga artinya mengingat. Maka ikhtilaf di sini di kalangan para alim ulama. Ada saudara kita yang zikirnya secara jahar, karena menyebut la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allah, ya, Allah, ya. Dan ada juga saudara kita, zikir itu mengingat, maka zikirnya dengan sir, tidak jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kedua-duanya pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Suatu ketika ada sahabat radhiyallahu anhu, sebagian salat, sebagian sedang zikir, sebagian sedang tilawah Al-Quran. Maka Rasulullah suatu ketika berzikir dengan jahar, dengan suara yang terdengar. Suatu ketika juga Rasulullah memberikan bimbingan kepada sahabat yang berzikir dengan jahar, karena ada saudaranya yang sedang melaksanakan salatul maktubah, ya, salat. Jadi kedua-duanya dicontohkan oleh Rasulullah. Yang terpenting poinnya, illatnya adalah sejauh mana ibadah kita ini
ibadah masnunah yang disunnahkan itu tidak apa ya bahasanya, tidak mengganggu orang. Tetapi kalau untuk syiar sekali-kali tidak apa-apa. Untuk syiar ya, tidak apa-apa. Apa itu syiar? Dakwah, mencontohkan. Misalnya di salat maghrib, salat maghrib jihir di masjid kita, zikirnya apa? Jahar, ya kan? Kedengaran oleh makmumnya, betul enggak? Nah, itu salah satu maksud dan tujuannya apa? Syiar, dakwah, supaya makmum ngerti setelah sholat yang dibaca imam itu apa. Nah, maka maksud dan tujuan ketika sholat di masjid kemudian zikirnya jahar alias terdengar oleh makmumnya, supaya makmumnya faham kalau yang dibaca imam setelah sholat itu apa. Di antaranya subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka maksud dan tujuannya selain zikir itu juga syiar, supaya orang yang di belakang ngerti ya. Maka ada saudara kita ya di masjid luar sana, atau mungkin sebagian nanti suatu ketika imamnya zikirnya enggak keras. Itu zikir, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah ya. Karena yang di belakangnya makmumnya dirasa sudah faham apa yang dibaca oleh imam. Maka sampai sini kita jangan merasa diributkan, jangan merasa tersinggung. Zikir jahar, zikir sir pernah dicontohkan Rasulullah. Yang terpenting maksud dan tujuan zikir itu lurus, dan itu yang mengetahui niat zikir kita itu untuk apa, hanya kamu dan Allah. Maka dalam kitab Sirajul Munir, apa arti zikir? Secara istilah menurut para alim ulama, an nadhkurallah li ihdari kibriyaihi wa 'azamatihi, mengingat Allah, menyebut Allah. Qulid Allah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Sebutlah Allah dengan asmaul husna. Kata-kata yang Allah contohkan dalam Al-Quran untuk menyanjung Allah, untuk menyebut Allah, apa diantaranya? Ya Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, ila akhirih. Maka itu diantara zikir, menyebut Allah atau nama-nama Allah yang telah Allah cantumkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah maupun dalam ijma' para alim ulama, maupun kata sanjungan yang pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, li ihdhari kibriyaihi wa 'azamatihi, supaya hadir di dalam hati kita ini kebesaran Allah dan keagungan Allah. Maka kalau kita menyebut Allah, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, yang ingat di dalam hati kita apa? Kalau yang diingatnya duit, dagangannya supaya laris, mohon maaf, ini bukan maksud dan tujuan daripada zikir. Maka semakin kita menyebut Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, yang maha memberikan rizki, maka akan masuk ke dalam hati kita kebesaran Allah, bahwa yang memberikan rizki itu Allah, bukan dagang, bukan bertani, bukan bukan
jabatan. Semakin kita mengucapkan kata ya Razzaq, maka akan semakin masuk kebesaran ke dalam hati kita bahwa yang memberikan rizki itu Allah. Perdagangan hanya perantara. Kalau Allah berkehendak, dengan perdagangan pun kita tidak dapat mendatangkan rizki. Pertanian hanya perantara. Kalau Allah berkehendak, sawah sebanyak apapun, maka niscaya kita tidak dapat menerima rizki. Jabatan hanya perantara. Maka semakin kita mengucap ya Razzaq, maka akan semakin masuk ke dalam hati kita bahwa Allah yang memberikan rizki. An nadhkurallah li ihdari kibriyaihi wa azamatihi. Ketika kalian mengucap apa? Ya Rahman, yang maha penyayang. Bukannya kalian ini ketika kalian zikir mengucapkan kata ya Rahman, apa yang kalian ingat? Biar dia makin sayang ke saya. Enggak begitu. Itu bukan zikir. Itu bukan maksud dan tujuan zikir, ikhwani fillah. Hati-hati. Tapi maksud dan tujuan zikir, kata para alim ulama sekali lagi, an nadhkurallah li ihdari kibriyaihi wa azamatihi. Ketika kita mengucap ya Rahman, Allah yang maha penyayang, maka akan masuk ke dalam hati kita kebesaran Allah. Allah lebih penyayang ketimbang orang tua sayang kepada anaknya. Allah maha penyayang ketimbang kekasih kalian. Allah maha penyayang ketimbang apapun itu. Maka jikalau kalian ngerasa kurang disayangi, dekati sang maha penyayang. Allah yang maha menyayangi. Semakin kuat ucapan ya Rahman, maka akan masuk ke dalam hati kebesaran bahwa Allah yang maha menyayangi makhluknya. Berapa kali kalian maksiat kepada Allah? Banyak. Kalian hidup 60 tahun, kita hidup 60 tahun. Berapa tahun yang digunakan untuk taat pada Allah? Masa muda kalian banyak digunakan untuk maksiat apa diam di masjid? Diam di masjid main Mobile Legends, iya. Enggak gitu juga. Lisan kalian lebih banyak untuk berzikir, membaca Al-Quran, apa lebih banyak untuk berbicara sia-sia? Kalau pengen ngobrol majelis sia-sia, itu kita semangat banget, betul nggak? Allah. Mata kita banyak memandang untuk taat apa untuk maksiat? Tapi sampai detik ini, sampai hari ini, kalian masih diberikan nafas oleh Allah secara cuma-cuma. Itu artinya Allah yang maha penyayang, Rahman. Ya kan? Gratis dikasih nafas oleh Allah. Bayar beli? Ada enggak tagihan bulanan? Bulan ini tagihan nafas 50 juta. Ana beli? Enggak ada. Kalau ada, mati kalian, enggak punya duit. Ya kan? Subhanallah. Allah maha penyayang. Kita dikaruniakan nafas oleh Allah cuma-cuma, ya salam, enggak bayar. Padahal kita banyak maksiatnya. Maka benar kata Allah dalam hadis qudsi, Allah itu lebih sayang ketimbang sayangnya orang tua kepada anaknya. Hari ini yang sudah punya anak mungkin akan merasakan, mending saya nggak makan ketimbang anak saya yang nggak betul nggak begitu? Itu karena sayangnya orang tua ke anak. Anak yang penting sekolah,
yang pinter. Jangan kayak orang tuanya. Meskipun orang tuanya nyari duit susah, kaki jadi kepala, rambut jadi sikil, kan gitu. Tapi semua demi anak. Subhanallah. Kadang-kadang seorang suami itu menyembunyikan keluh kesahnya di luar rumah seperti apa rumitnya, kan, supaya istri dan anaknya bahagia. Kalian enak di sini nongkrong-nongkrong, yang masih punya orang tua. Subhanallah. Sebenarnya orang tua itu rela mengorbankan segalanya demi kebaikan anak. Bahkan jikalau jiwa raganya diberikan supaya anaknya ini jadi anak saleh, jadi anak yang pandai, jadi anak yang sukses, diberikan itu sama orang tua. Tapi kata Allah, Allah itu lebih sayang ketimbang sayangnya orang tua ke anak. Maka jangan merasa hari ini yang punya banyak dosa kemudian enggan untuk menghadap Allah. Jangan begitu. Allah tuh lebih sayang. Inna ghadabi, inna rahmati sabaqat ghadabi, dalam hadis qudsi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, kasih sayangku, lebih aku dahulukan ketimbang murkaku. Maka mau sampai kapan yang hari ini masih maksiat, nggak mau sholat, mau sampai kapan? Saya mah hidupnya udahlah jor temen, harapan manjing neraka, jor temen. Neraka itu bukan main dahsyatnya. Jor temen. Sedetik engkau di neraka, mau jadi apa? Sakitnya bukan main. Maka jangan ada kata jor temen, nanti saya matinya mau jadi apa. Jangan. Allah tuh Maha Rahman. Dekati Allah. Maka zikir dengan mengucapkan ya Rahman semakin masuk ke dalam hati kita bahwa Allah yang Maha Rahman. Maka maksud dan tujuan zikir adalah ketika kita menyebut nama Allah, ketika kita mengucap nama Allah, maka semakin yang diingat itu Allah. Kalian lagi nggak punya duit, kerjaan nggak ada, zikir ya Razak. Bukan berarti karena kalian mengucap ya Razak supaya dagangan kalian laris, nggak begitu. Supaya bisnisnya lancar, nggak begitu. Tetapi ketika kita mengucapkan ya Razak, maka sembari kita berusaha, sembari kita berikhtiar, masuk ke dalam hati kita keyakinan bagaimanapun, walau apapun yang mendatangkan rizki adalah Allah. Maka tatkala dia diberikan rizki karena hakikat zikir telah masuk ke dalam hatinya, dia menjadi orang kaya yang mengingat Allah. Dia menjadi orang kaya yang dermawan. Maka itu hakikat, maksud dan tujuan zikir. Dalam salah satu hadis, apa kata Rasulullah? Ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabil qabri min zikrillah. Tidaklah suatu amalan yang dapat mencegah seorang mukmin dari azab kubur kecuali zikir. Tapi ingat, niatnya luruskan dalam berzikir. Karena zikir itu sensitif, hati-hati. Semakin kita mengingat, kalau mengingatnya bukan Allah, maka semakin jauh kita akan lupa dengan Allah. Coba aja, sehari aja kamu lagi pengen apa? Sendal bagus, dikirin sendal bagus, sendal bagus, sendal. Maka semakin dalam tuh termenset ke dalam hatinya, otak hati ini.
Termindset ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati, yang di dalam hati akhirnya adanya sandal, bukan Allah. Maka ini bukan maksud dan tujuan zikir. Maka hati-hati dalam mengingat, luruskan dalam mengingat, luruskan dalam zikir. Yang disebut adalah Allah, yang diingat adalah Allah. Sampai masuk ingatan itu ke dalam hati, tertanam teguh-teguh apa janji Allah? Fadhkuruni adzkurukum washkuruli. Kalau sudah masuk hakikat zikir dalam hati kita, maka Allah akan selalu mengingat kita. Allah mengingat bukan sebagaimana ingatnya kekasih dengan kekasih, bukan ingatnya orang tua kepada anaknya, tetapi Allah Arhamur Rahimin, lebih rahman, lebih sayang ketimbang mereka menyayangi orang yang mereka sayangi. Maka salah satu amalan yang membuat kita terhindar daripada azab kubur, yakni jangan lepas mengingat Allah atau berzikir. Bisanya kalian apa? Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kalau beliau diceritakan tentang neraka dan surga enggak nangis. Tapi kalau beliau diceritakan atau lewat kuburan, seketika air mata beliau menetes sampai membasahi jenggotnya. Dikatakan kepada Uthman, wahai Uthman, kamu kalau diceritakan neraka enggak nangis, tapi kenapa diceritakan kubur nangis? Kata Uthman apa? Kubur adalah persinggahan pertama tatkala kita meninggalkan dunia. Jikalau di kubur kita mendapatkan nikmat, maka sampai ke sananya, perjalanan ke surganya niscaya mendapatkan nikmat. Tapi kalau di awal kita masuk kubur mendapatkan azab, kesananya juga sengsara, susah, bukan main. Maka alasan kenapa saya menangis itu demikian. Kubur akan berkata, jikalau yang meninggal itu orang soleh, apa kata kubur dalam hadis yang mafhumnya, wahai hamba Allah, engkau adalah orang yang terbaik yang aku tunggu-tunggu. Engkau waktu hidup di dunia senantiasa beramal soleh, hari ini aku akan menjamumu. Maka kubur itu akan meluas seluas mata memandang. Kemudian akan dibukakan pintu surga, yang mana akan berhembus dari dalam surga itu, melewati pintu surga itu, masuk ke dalam kubur angin yang begitu sejuk, masuk ke dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Tapi jikalau yang meninggal itu orang-orang yang asi, yang maksiat, apa kata kubur? Wahai hamba Allah, engkau adalah makhluk yang aku tunggu-tunggu. Waktu di dunia engkau banyak bermaksiat kepada Allah, maka hari ini waktunya saya untuk. Maka kubur itu menyempit sesempit-sempitnya sampai tulang rusuk itu bersilangan. Maka semua makhluk Allah akan mendengar siksa di dalam kubur kecuali jin dan manusia. Makanya dalam salah satu riwayat, pernah Rasulullah menaiki unta lewat kuburan, tiba-tiba untanya memekik, menjerit. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa demikian? Kata Rasulullah, tadi kuburan yang kita lewati, ahli kuburnya sedang disiksa. Yang gak bisa mendengar siksaan kubur itu cuma jin dan manusia. Maka kubur itu menyempit, tulang rusuknya saling bersilangan. Sakit enggak? Sakit, jangan tanya. Akan didatangkan 100 ular, yang mana jikalau bisa ular itu jatuh ke dalam bumi atau ke permukaan bumi, maka niscaya tidak ada rumput yang tumbuh sampai hari kiamat. Bisanya doang 1 tetes. Saking dahsyatnya ular tersebut. Apa nama ularnya? Syuja'ul Aqra. Khusus untuk mengazab
orang-orang yang ada di dalam kubur. Allahu Akbar. Maka salah satu penyelamat kita dari azab kubur, yakni diantaranya banyak berzikir. Salah satu pemuda yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar siapa? Rajulun dzakarallahu ta'ala fafadat 'ainahu. Seorang pemuda, seorang laki-laki pria. Hadis ini am untuk perempuan juga maknanya, tapi menggunakan lafaz rajulun. Maka maknanya seseorang yang berzikir kepada Allah di tengah sunyinya malam, kemudian air matanya menetes mengalir karena takut pada Allah, maka orang demikian akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan nanti di padang mahsyar. Allah, masuk bisa belum? Jadi zikir itu sensitif, hati-hati. Bukannya hati-hati itu untuk tidak melakukan, tetapi niatnya diluruskan, ya, niatnya diluruskan. Zikir itu untuk mengingat Allah. Zikir itu menyebut Allah. Maka semakin kita mengingat Allah, semakin kita menyebut Allah, maka akan masuk ke dalam hati kita kebesaran Allah. Maka semakin kita banyak berzikir, semakin kita menjadi hamba yang taat pada Allah. Itu maksud dan tujuan zikir. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis Isa belajar Bilal Jumat ya. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.